Masih sehat? Lebih sehat. Oke, baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk angkat doa. Silakan maju. Mari kita ambil posisi yang baik dalam Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya ambil sampel jumlah kelas 6 20 orang ya. Semuanya hadir? Hadir semua. Oke. Silakan. Baik. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi Amos. Masih ingat kisah Nabi Amos? Ya, Ibu. Masih ingat? Ya, Bu. Nabi Amos sang pejuang keadilan, dan hari ini kita akan belajar lagi tentang Nabi. Yang kita belajar pada hari ini adalah tentang Nabi Yesaya. Dengan belajar tentang Nabi Yesaya, kita akan mengetahui bagaimana situasi atau keadaan yang terjadi di wilayah Israel, bangsa pilihan Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang Nabi Yesaya, mari kita lihat gambar berikut. Perhatikan di depan. Kira-kira menurut anak-anak, gambar apa yang kamu lihat di dalam? Gambar tentang apa? Ada apa saja yang ada dalam gambar? Manusia, Jadi di dalam kita lihat bersama-sama ada gambar manusia, dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Kira-kira siapa yang tahu siapakah mereka yang ada dalam gambar? Ya, manusia pertama Adam dan Hawa. dalam menceritakan kisah manusia yang pertama Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan kita sungguh-sungguh sempurna, tanpa kekurangan satu apapun, lengkap dari kepala sampai kaki. Dan Tuhan juga sama menciptakan manusia pertama Mari kita anak-anak, semua bapak kita suci? Begitu kita sama-sama melihat bacaan dalam kitab suci Injil Yesaya bab 1 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 15. Sudah lihat? Sudah lihat? Ibu berikan kesempatan kepada kamu untuk membaca selama 5 menit. Setelah ini sebentar, kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Sambil anak-anak membaca, saya akan membagikan lembar kerja masing-masing yang kelompok, dan
yang pertama, bagaimana situasi yang terjadi di bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Nomor 2, coba baca nomor 2. Bagaimana proses panggilan Nabi Yesaya? Bagaimana proses panggilan Nabi Yesaya? Yang ketiga, coba baca. Bagaimana nubuat Yesaya tentang masa depan kerajaan Israel? Oke, yang keempat. Bagaimana nubuat Yesaya tentang juru selamat? Oke, saya beri waktu 5 menit kerjasama untuk satu kelompok. Ya, anak-anak mulai. Oke, sudah? Kalau begitu, saya minta masing-masing kelompok untuk maju dan membacakan hasil pekerjaannya. Ayo. Oke. Nomor yang pertama. Bagaimana situasi bangsa Israel pada zaman Yesaya? Bangsa Israel mengalami kemerosotan moral, terjadinya ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, rakyat kecil menjadi korban kekerasan. Ya. Berikut. Bagaimana proses panggilan Nabi Yesaya? Di tengah situasi itu, Yesaya dipanggil untuk memurnikan diri dan bangsa Israel. Apabila bangsa Israel tidak bertobat, ia akan dihancurkan oleh bangsa lain. Ya. Bagaimana nubuat Yesaya tentang masa depan kerajaan Israel? Nabi Yesaya memberikan harapan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan memimpin bangsa Israel dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Ya, betul. Bagaimana nubuat Yesaya tentang juru selamat? Nabi Yesaya memberikan nubuat akan hadirnya juru selamat yang akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia disebut hamba Tuhan. Digambarkan bahwa hamba Tuhan itu tidak datang seperti penguasa yang hebat, namun penguasa yang menderita. Bahkan begitu menderitanya hingga tidak seperti manusia lagi. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban dari anak-anak semuanya benar. Saya persilakan untuk duduk dan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, anak-anak yang saya kasih, anak-anak yang belum masih semangat? Lebih semangat. Oke, baiklah. Setelah anak-anak mendengar kisah Adam dan Hawa, manusia pertama mendengar tentang kisah Nabi Yesaya yang memberikan harapan. Kesimpulannya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan. Ia menciptakan kita sungguh sempurna. Walaupun kita melakukan kesalahan, walaupun kita merasa putus asa, merasa berat hati ataupun merasa kecewa, tetapi Tuhan selalu memberikan harapan. Bangsa Israel tadi walaupun mereka jatuh miskin, banyak yang menderita, banyak yang ditindas, tetapi Yesaya datang di tengah-tengah mereka dan menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, memberikan harapan kepada bangsa Israel. Raja yang adil itu akan datang menyelamatkan kita. Penuh kasih, penuh cinta, penuh damai sejahtera. Ia tidak pernah menuntut banyak hal. Oleh karena itu, bangsa Israel
yang ada di sekitar kita yang menderita. Dengan cara bagaimana? Membantu orang yang sakit, membantu orang yang kena musibah, membantu teman yang tidak ada berpoin, membantu teman yang serba kekurangan. Karena apa? Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Siap tidak kalau besok-besok ada saudara-saudara kita yang menderita? Siap bantu atau tidak? Siap. Siap bantu atau tidak? Siap. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menyelamatkan kita walaupun kita melakukan berbagai macam kesalahan. Untuk lebih mendalami materi lagi berkaitan dengan Nabi Yesaya, kita akan ibu guru akan memberikan satu buah soal yang harus kamu kerjakan minggu depan periksa berkaitan dengan refleksi pribadi kita, berkaitan dengan pribadi kita. Ambil buku dan tulis. Pertanyaannya cuma satu. Susun doa spontane yang berkaitan dengan ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita walaupun kita dalam keadaan putus asa. Minggu depan pada pertemuan yang berikut ibu akan memeriksa tugas kalian. Bisa buat? Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Anak-anak, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta satu orang angkat doa. Mari kita berdiri. Mengambil